Bab 11 tertular narsis. Aneh, tadi ngajak makan main kabur, hihi, batin Kimi. Zain sudah berada di depan mejanya. Kode Zain. Om Tuan Bos, sebentar, saya berekan dulu ini, sambil membereskan mejanya. Zain menunggu sambil menyandarkan pantatnya di tepi meja kerja Kimi. Alex juga sudah keluar dari ruangannya bersama Cindy. Kami duluan Tuan, selamat bersenang-senang, goda Alex. Jawab Zain singkat, dia masih asyik di tempatnya sambil tangan bersedekap. Ayo Tuan, saya sudah siap, ajak Kimi. Sambil merapikan pakaiannya, Zain melirik penampilan Kimberly, cantik batin Zain. Tangan Zain telulur, membenahi rambut Kimi yang agak menutup matanya, menelipkan di belakang telinga. Kimi jadi salting mendapat perhatian Zain. Romantis sekali, batin Kimi, hatinya berbunga-bunga. Ayo, melangkah duluan meninggalkan Kimberly. Kita makan di mana Tuan? Tanya Kimi memulai obrolan. Kamu mau makan di mana? Ditanya balik nanya, saya tidak tahu, bahkan belum begitu hafal jalanan di Jakarta ini. Ya sudah ikut saja, ada alergi makan? Tanya Zain. Tidak, Kimi pemakan segala, asalkan halal, hehe. Bagus jawab Zain dingin. Boya senyum Tuan, senyum itu ibadah, dan menurut riset, kalau manusia banyak senyum itu bisa mengurangi penuaan dini, jadi selain awet muda, kita juga dapat pahala, cerocos Kimi. Singkat sekali jawaban Zain, padahal tanpa sepengetahuan Kimi dia tersenyum tipis, tipis sekali sampai tidak terlihat. Astaga Tuan, dari tadi Kimi bicara panjang lebar, cuma dijawab doang, lengus Kimi sambil cemberut, sedang Zain cuma mencebikkan bibirnya. Mereka menuju ke tempat parkir khusus petinggi perusahaan, kali ini Zain memakai Maybach hitamnya. Zain masuk ke mobilnya duluan dan Kimi segera naik ke kursi penumpang. Tidak memakai sopir Tuan. Saya jarang memakai sopir kalau tidak perjalanan jauh atau bersama dengan Alex. Mobil adalah privasi kita, jadi jangan sembarangan orang mengendarainya. Kimberly manggut-manggut, dia setuju dengan Zain. Benar Tuan, dengan menyetir sendiri, kita bisa memahami mobil itu dan menyatu dengannya. It's good, pemikiran kita sama. Zain tidak juga ngebut dan tidak juga lambat, laju mobilnya seimbang. Kimberly mulai membuka suara lagi, dia bosan kalau harus diam saja, nanti malah tidur. Oh ya Tuan, kita bekerja sama dengan Pet Angkasa di bidang apa ya, sepertinya penting sampai tua. Harus datang sendiri ke perusahaan itu. Mereka akan membuka usaha baru di bidang telekomunikasi, dan perusahaan kita berperan sebagai konsultan, pengendali websitenya. Rencananya saya akan berinvestasi di sana. Oh ya satu lagi, ini pendapat saya ya Tuan, sepertinya perusahaan itu kurang berpotensi Tuan. Dari mana kamu tahu? Kalau Pet Angkasa yang Tuan maksud adalah Pet Angkasa yang dipimpin oleh Jackson Waldan, sedikit banyak saya tahu, 2 tahun lalu perusahaan ini gulung tikar di Kanada, lalu berpindah ke Asia, pusatnya di Singapura. Mereka dengan gampang menarik investor dengan cara licik, biasanya menggunakan wanita, Kimi menjelaskan. Iya yang kamu katakan benar, Pet Angkasa pimpinannya Tuan Jack. Dan setiap meeting mereka selalu menyediakan wanita-wanita seksi, banyak yang terjebak. Sebenarnya dari awal saya kurang selek bekerja sama dengan Pet itu, tapi mereka terus meyakinkan dan menunjukkan bukti-bukti keberhasilan usaha mereka bahkan viral di dunia maya. Kita lihat dulu saja nanti. Oke, Juan jangan buru-buru untuk setuju. Ayo kita makan dulu. Zain dan Kimberly memasuki restoran Jepang yang cukup mewah dan menu-menu di sini terkenal enak.
Zain memesan makanan kesukaannya. Ayo kamu bisa pesan makanan kesukaanmu. Hehe bener tuan, jangan nyesel ya. Gak, memang mau pesan semuanya, dengus Zain. Kimi membaca buku menu itu dan segera memesan beberapa menu yang dia suka. Kimi memesan sekitar 10 jenis menu serta 2 jenis minuman. Zain cuma geleng-gelang kepala melihatnya. Apa akan habis kamu memesan menu sebanyak itu? Heran Zain. Biasanya wanita lain apalagi di depan pria pasti jaim. Pura-pura sedikit makan atau diet, padahal pengen banget. Tenang tuan, akan Kimi habiskan. Lihat saja nanti, pesanan Kimi tidak memakai nasi jadi pasti akan muat di perut ini, hehe. Beberapa saat kemudian pramusaji segera menyajikan pesanan mereka. Pesanan Zain tidak ada setengah dari makanan yang dipesan Kimi. Silahkan tuan, Nona. Kimi segera mengambil sumpit dan mulai makan tanpa mempedulikan Zain yang masih bengong dengan yang dilihatnya. Kalau makan jangan seperti anak kecil, lihat belepotan begitu. Zain meraih tisu dengan refleks membersihkan mulut Kimi yang belepotan saus. Hehe, maaf kebiasaan, ayo tuan juga makan, jangan cuma melihat saya makan, atau Tian Elvil melihat gaya makan saya. Ah tidak, cuma heran saja, biasanya kan para gadis akan menjaga image-nya kalau makan. Tapi kamu malah sebaliknya, sambil mengambil makanan. Buat apa Jain tuan, nanti di belakangnya nyesel, kok tadi tidak makan ini ya, itu ya, padahal kepengen tuh, saya lebih suka apa adanya dan jadi diri saya sendiri. Saya suka itu, mengacak rambut Kimi asal. Hehe, bener tuan suka sama Kimi, berarti sebentar lagi jatuh cinta dong. Jangan ger, saya suka gaya kamu yang apa adanya, bukan kamunya, elak Zain. Terserah Anda deh, tapi jangan nyesel ya gini-gini yang antri jadi pacar saya banyak tuan. Bahkan Justin Bieber saja klepek-klepek, narsis Kimi, Zain terbatuk, dia tersedak makanannya. Kimberly segera menyodorkan air putih untuk Zain dan menepuk-nepuk punggung serta mengelus dada Zain. Hati-hati kalau makan, sudah tua masih saja tersedak, jantung Zain berdetak 2 kali lipat ketika mendapat sentuhan lembut Kimberly. Enak saja dibilang tua, umurku baru 28 tahun ya. Iya om, tuan. Ayo segera dihabiskan, kalau tidak habis kamu yang harus bayar. Dasar bos pelit, cubit Kimi. Salah sendiri pesan begitu banyak. Kimi segera menghabiskan makanan dan minumannya. Sampai kekenyangan, dia menyandarkan tubuhnya di kursi, istirahat sejenak, supaya makanan yang baru ditelannya masuk ke dalam. Kenyang sekali, perutku bisa bengah. Hahaha, lihat dirimu seperti kucing mau beranak. Zain megangi perutnya, puas menertawakan Kimberly yang lemes kekenyangan. Enak saja kucing beranak. Tapi tidak apa-apa deh kalau kucing jantannya tuan, Kimi rela jadi kucing hamil, cerocos Kimi. Dasar narsis, istirahat dulu, jangan langsung berdiri, setelah itu kita pergi. Tang tuan kalau tertawa begini 10 kali lebih tampan, tapi kalau lagi ngamuk kok jadi tambah maco ya. Memang baru sadar, kalau bosmu itu tampan dari sononya, narsis. Tertular narsis kan, ia tampan tapi tidak laku. Bersambung.